Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Najwa Fairuz. Di kesempatan kali ini saya akan mewakili kelompok 3 yang beranggotakan Muhammad Bima Aditya, kemudian Intan Saira, untuk mempresentasikan materi yang berjudul Jembatan Kayu Sederhana untuk Pejalan Kaki. Presentasi ini membahas analisis mekanika bahan pada jembatan kayu, mulai dari struktur, beban yang bekerja, gaya geser, momen lentur, hingga lendutan. Di slide kedua ada latar belakang. Jembatan kayu untuk pejalan kaki harus dirancang dengan baik agar aman digunakan. Kayu dipilih karena ringan, mudah diperoleh, dan biaya pembuatannya lebih murah dibanding dengan material lain. Namun kekuatan kayu dipengaruhi oleh kadar air, arah serat, dan kondisi lingkungan. Oleh karena itu diperlukan analisis mekanika bahan agar dapat diketahui apakah jembatan mampu menahan beban dengan aman. Lalu di slide selanjutnya, jembatan kayu merupakan jembatan yang menggunakan kayu sebagai material utama. Jembatan ini biasa digunakan untuk pejalan kaki, akses menuju lahan pertanian, daerah pedesaan, maupun kawasan wisata karena pembuatannya lebih sederhana dan ekonomis. Kemudian selanjutnya ada sistem struktur jembatan. Struktur jembatan menggunakan balok sederhana dengan dua jenis tumpuan, yaitu sendi dan roll. Tumpuan sendi dapat menahan gaya horizontal dan vertikal, sedangkan tumpuan roll hanya menahan gaya vertikal. Pada sistem ini tidak dapat momen di tumpuan, sehingga momen terbesar terjadi di tengah bentang jembatan. Lalu ada beban terpusat. Beban terpusat adalah beban yang bekerja pada satu titik tertentu. Contohnya adalah seorang yang berdiri di tengah jembatan atau barang bawaan yang diletakkan pada satu titik. Kemudian di sini ada gambar sketsa jembatan. Pada gambar ini terlihat sketsa jembatan kayu sederhana. Di bagian kiri terdapat tumpuan sendi dan di bagian kanan terdapat tumpuan roll. Balok kayu sederhana berada di atas kedua tumpuan tersebut sebagai struktur utama yang menerima beban dari pejalan kaki. Lalu selanjutnya ada bentuk penampang balok. Balok yang digunakan berbentuk persegi panjang dengan ukuran yang berbeda-beda. Semakin tinggi ukuran balok, maka kemampuan balok dalam menahan luntur semakin besar, sehingga lendutan yang terjadi juga semakin kecil. Lalu di slide selanjutnya ada beban yang bekerja. Pada jembatan terdapat 3 jenis beban, yaitu beban mati, beban merata, dan beban terpusat. Semua beban tersebut harus dihitung karena akan mempengaruhi kekuatan struktur jembatan. Kemudian selanjutnya ada analisis reaksi tumpuan. Sigma Fx sama dengan 0, sigma M sama dengan 0. Reaksi tumpuan A sama dengan reaksi tumpuan B, yaitu Q dikali L dibagi 2. Reaksi tumpuan A sama dengan reaksi tumpuan B, yaitu P dibagi 2. Kemudian saya akan menjelaskan karena jembatan menggunakan tumpuan sendi dan roll, maka reaksi tumpuan dihitung menggunakan persamaan keseimbangan gaya dan momen. Kemudian di sini ada gaya geser. V kurung X sama dengan RA dikurangi Q dikali X. Penjelasannya adalah gaya geser merupakan gaya dalam akibat beban yang bekerja pada balok. Besarnya berubah sepanjang bentang jembatan, dan satuannya adalah kilonewton atau Kn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bima Aditya Nugroho dengan NIM 12129000010 dari Prodi Teknik Sipil. Saya ingin melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Diagram gaya geser. Diagram gaya geser digunakan untuk melihat perubahan gaya geser dari ujung kiri sampai ujung kanan balok. Diagram ini membantu mengetahui bagian balok yang menerima gaya geser paling besar. Dan di sini ada diagram gaya geser dan bawahnya momen lentur. Momen lentur adalah gaya dalam yang menyebabkan balok melengkung atau membengkok pada balok sederhana. Momen terbesar biasanya terjadi di tengah bentang. Untuk beban merata, Mx sama dengan RA X min 2 Q per 2. Sedangkan momen maksimum max sama dengan QL2 per 8. Untuk beban titik di tengah, max sama dengan PL per 4. Diagram momen lentur. Diagram momen lentur menunjukkan besar momen pada setiap titik balok. Diagram ini penting untuk menentukan bagian balok yang paling kritis terhadap lentur. Dan di sini ada diagram momen lentur. Beban merata I pada balok sederhana. Di bawahnya ada
Momen inersia penampang. Momen inersia menunjukkan kemampuan penampang balok dalam menahan lentur. Semakin besar nilai momen inersia, maka balok semakin kaku dan lendutannya semakin kecil. Dan L sama dengan BH3/12, di mana B sama dengan lebar balok, H tinggi balok. Lendutan balok. Lendutan adalah turunnya balok akibat beban yang bekerja. Lendutan tidak boleh terlalu besar karena bisa mempengaruhi kenyamanan dan keamanan pengguna jembatan. Untuk beban merata, max sama dengan 5 L4/384 EL. Untuk beban titik di tengah, max sama dengan PL3/48 EL. Nilai lendutan harus memenuhi batas yang diizinkan. Dan di sini ada diagram analisis jembatan kayu sederhana. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis, jembatan kayu sederhana dengan bentang 6 meter dinyatakan aman digunakan sebagai jembatan pejalan kaki. Nilai tegangan lentur, tegangan geser, dan lendutan masih berada di bawah batas izin material kayu, sehingga struktur mampu menahan beban yang bekerja tanpa mengalami kerusakan. Selain itu, pengguna penampang balok yang lebih tinggi terbukti meningkatkan kekuatan struktur dan mengurangi lendutan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.